Pengertian emulsi menurut Farmakope Indonesia edisi 5, yaitu sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Komponen pembentuk emulsi yang pertama bahan dasar. Ada fase terdispers, yaitu zat yang terbagi dalam fase lain, contoh air atau minyak. Fase kontinu atau fase luar, zat cair yang berdiri sebagai media, contoh minyak atau air tergantung tipenya. Yang terakhir, emulgator atau zat pengemulsi. Yang kedua, bahan tambahan. Ada 3, yang pertama korogen koloris, korogen odoris, preservatif atau pengawet. Cara membedakan tipe emulsi ada 5. Yang pertama ada pengenceran, konduktivitas listrik, pewarnaan atau pengecatan, uji arah Kriming, yaitu pemisahan antar dua fase. Yang kelima ada uji kertas saring. Tipe emulsi ada 2. Yang pertama tipe air dalam minyak atau water in oil. Yang kedua ada tipe minyak dalam air atau oil in water. Macam-macam emulsi berdasarkan bahannya ada 2. Yang pertama emulsi alam atau emulsi Vera. 2. Emulsi buatan. Berdasarkan cara pemakaiannya, yang pertama emulsi yang dipakai secara peroral atau sebagai obat dalam biasanya dipakai tipe minyak dalam air yang memungkinkan pemberian obat yang harus diminum mempunyai rasa yang lebih enak walaupun minyak yang dipakai rasanya tidak enak. Yang kedua, emulsi yang dipakai sebagai obat luar. Biasa dipakai emulsi tipe air dalam minyak atau minyak dalam air, tergantung pada sifat zat terapeutiknya yang akan masuk ke emulsi tersebut. Teori pembentukan emulsi yang disebut juga sebagai teori emulsifikasi ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, teori tegangan permukaan. Teori ini menjelaskan bahwa tegangan permukaan yang diakibatkan karena bertemunya kedua cairan yang tidak bisa bercampur. Yang kedua, teori plastik film. Teori ini menjelaskan bahwa emulgator melapisi fase dalam lapisan film yang diabsorpsi pada permukaan tetesan tersebut. Yang ketiga, teori listrik rangkap. Terjadinya muatan listrik disebabkan oleh salah satu dari ketiga cara di bawah ini. A. Terjadi ionisasi dari molekul pada permukaan artikel. B. Terjadinya absorpsi ion oleh partikel dari cairan sekitarnya. C. Terjadinya gesekan partikel dengan cairan. Yang keempat, teori bentuk baji. Teori ini menjelaskan fenomena terbentuknya emulsi berdasarkan adanya kelarutan selektif dari bagian emulgator. Apa sih pengertian dan macam-macam emulgator? Emulgator atau bahan pengemulsi adalah bahan yang digunakan untuk pembentukan proses emulsifikasi pada waktu pembuatan pengontrolan saat penyimpanan. Macam-macam emulgator berdasarkan asal bahannya. A. Tumbuhan, gom atau akasia, teragakan dan chondrus. B. Hewan, Adepts lanae, kuning telur. C. Tanah, mineral, magnesium, aluminium silikat atau vegum. Cara pembuatan emulsi ada 4. Yang pertama metode gom basah. Gom dispersikan ke dalam air, kemudian ditambahkan minyak dan dicampur hingga merata. Kedua, metode gom kering. Gom dispersikan terlebih dahulu dalam minyak, kemudian ditambahkan air dicampur hingga merata. Ketiga, metode botol Forbes. Minyak dimasukkan dulu dalam botol besar, lalu segera ditambahkan gom kering dan dikocok dengan cepat. Penting untuk menambahkan air dengan segera setelah gom terdispersi. 4. Metode beker. Masing-masing emulgator dimasukkan dalam beker terpisah di atas water bath dan dipanaskan sampai suhunya 70 derajat. Setelah itu, kedua emulgator mencapai suhu yang sama, maka fase internal dimasukkan dalam fase eksternal dengan pengadukan dan terus diaduk sampai minyaknya hampir dingin. Pengertian larutan. Pengertian larutan menurut Farmakope Indonesia edisi 5, sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Komponen dari suatu larutan adalah solut, zat terlarut, dan solven pelarut. Macam-macam larutan. Yang pertama, berdasarkan konsentrasi solut dalam solven. A. Larutan encer. B. Larutan. C. Larutan jenuh. D. Larutan lewat jenuh.
2. Berdasarkan cara pemakaiannya, A. Larutan oral, B. Larutan topikal. Apa sih larutan oral itu? Yaitu sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air. Contoh, eliksir, sirup, netralisasi satu rasio, dan potion effervescent. Yang terakhir, gutai drop. Nah, sekarang larutan topikal. Larutan topikal yaitu larutan yang biasanya mengandung air, tetapi seringkali juga pelarut lain, misalnya etanol. Sediaan yang termasuk larutan topikal yang pertama gutai ophthalmicae, gargarisma, lotus oris, gutai oris, gutai nasales, gutai auriculares. Keuntungan dan kerugian dari larutan. Keuntungan yang pertama, lebih disukai anak-anak. Yang kedua, menjamin adanya keseragaman dosis. Ketiga, mudah diberikan kepada pasien yang sukar menelan sediaan padat. Keempat, bentuk larutan lebih mudah diabsorpsi dibandingkan tablet atau kapsul. Kerugian yang pertama, 1. Tidak cocok untuk obat yang tidak stabil dalam larutan. 2. Volume bentuk larutan menjadi lebih besar. 3. Ada obat yang sukar ditutupi bau dan rasanya dalam larutan. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan? Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan ada 7 ya teman-teman. Yang pertama, sifat solut dan solven. 2. Cosolvensi. 3. Kelarutan. 4. Temperatur. 5. Salting out. 6. Salting in. 7. Pembentukan kompleks. Thank you for watching. Stay safe and stay healthy everyone. Semoga bermanfaat. Bye-bye.